damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya juga mengucapkan selamat hari Natal. Tepat saudara di tahun ini tanggal 25 Desember kita boleh beribadah, hari Minggu adalah hari Natal. Dan minggu depan saudara tanggal 1 Januari bulan yang baru, hari yang pertama juga kita akan tepat pada hari Minggu saudara ibadah disertai perjamuan kudus ya. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan melihat satu kebenaran firman sesuai dengan subtema di bulan Natal, di bulan Desember, wrap it up with Thanksgiving. Saya ingin menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan dengan tema The Power of Great Love. Kuasa dari kasih yang begitu ajaib, kasih yang begitu besar, kasih yang begitu agung yang hari ini saudara kita rayakan bersama-sama kelahirannya Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama sudah kita akan melihat bagaimana kuasa kasih-Nya yang agung ini penuh dengan pengorbanan. Mari kita melihat di dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 12. Saudara, pengorbanan ini sudah kita bisa lihat dari di pribadi Tuhan Yesus Kristus ketika dia dilahirkan. Lukas 2 ayat 12 firman Tuhan berkata, dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Lukas 2 ayat 7, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Kita yang percaya firman Tuhan berkata, amin. Bapak Ibu Saudara, dari kelahirannya kita sudah melihat bagaimana pengorbanan Kristus dinyatakan. Dikatakan saudara pada saat lahirnya dia dibungkus dengan kain lampin. Kain yang tidak ada harganya. Bahkan kain ini juga seringkali dipakai untuk membungkus mayat. Sepertinya ini juga satu tanda bahwa memang Yesus lahir untuk mati. Memberikan hidupnya menjadi satu korban, mencurahkan darahnya supaya kita tidak binasa. Saudara, dan dikatakan bayi yang dibungkus dengan lampin itu ditaruh di dalam palungan. Palungan saudara bukanlah tempat tidur bayi, bukan. Tidak layak sama sekali. Yesus yang adalah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Yesus yang ada di surga, dia adalah Alfa dan Omega. Sebelum segala sesuatu ada, dia sudah ada. Setiap semua yang ada akan berakhir, dia tetap ada. Tetapi saudara dikatakan dia berada di dalam palungan. Palungan adalah tempat memberi makan binatang. Tempat memberi rumput atau memberi air saudara, itulah disebut palungan. Dan bayi Yesus ditaruh di dalam tempat binatang. Bukankah ini juga satu gambaran bagaimana saudara sekalian kehinaan dan pengorbanan Yesus. Satu gambaran bahwa dia juga mau masuk di dalam hati manusia yang kotor. Saudara, kita manusia bisa mendandani dari luar. Kelihatan bersih, pakai baju bagus, baju warna putih ya. Mungkin kelihatannya begitu suci. Tetapi di dalam seringkali saudara tidak sama dengan yang luar. Seperti kuburan yang dikapur putih-putih, bahkan mungkin dikasih porselin atau dikasih granit mungkin ya. Tetapi di dalamnya tetap tulang belulang yang kotor dan berbau busuk. Bapak Ibu Saudara, kasih Yesus penuh dengan pengorbanan. Dia mau masuk ke dalam hati manusia yang kotor itu. Supaya dia boleh menjadi Tuhan, menjadi juru selamat dan betul-betul menyucikan kehidupan kita.
Dan kalau saudara tadi saya membaca di dalam Lukas 2 ayat 7. Bagaimana ketika orang tua Yesus, Yusuf dan Maria. Sebetulnya Allah hanya meminjam keluarga ini untuk menjadi satu saluran. Yesus sendiri bukan manusia biasa seperti semua yang ada di dunia ini. Yesus dilahirkan saudara oleh seorang dara, anak perawan, seorang wanita yang belum pernah berhubungan suami istri. Saudara-saudara sekalian, tetapi Yesus ada di dalam rahim Maria karena benih roh Allah sendiri. Dan pada waktu itu dikatakan kalau saudara membaca Lukas 2 ayat 1. Saudara, kelahiran Kristus ditopang oleh sejarah. Dikatakan pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan waktu Kirenius menjadi wali negeri Syria. Bapak Ibu Saudara, kelahiran Yesus bukan satu legenda, bukan satu dongeng. Itu sebabnya dalam bahasa Inggris kata sejarah diartikan saudara disebut history. Ya, dan kalau kita pisah, history atau sejarah terdiri dari dua suku kata, his story. Kisahnya, kisah Yesus yang ditopang oleh sejarah. Ada nama dua orang yang besar, saudara, yang menguasai dunia, Kaisar Agustus dan dikatakan Kirenius, ditulis oleh tabib sekaligus ahli sejarah Lukas. Saudara, ini betul-betul membawa kita menyadari Yesus Kristus sungguh-sungguh pernah lahir. Amin, saudara. Dan Yusuf harus membawa istrinya Maria pulang ke Bethlehem. Karena disitulah asal kota kelahirannya. Dan saat itu karena diberikan perintah seluruh dunia dikatakan. Semua orang harus kembali ke tempat kelahiran masing-masing. Sehingga saudara Maria yang sedang hamil besar dan siap melahirkan. Harus naik keledai dan dibawa saudara ke Bethlehem. Dan firman Tuhan berkata Lukas 2 ayat 7. Tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Itu sebabnya mereka harus berada sudah di sebuah kandang binatang. Bapak Ibu, bukankah ini juga satu gambaran? Berapa banyak orang mendengar nama Yesus. Tidak kebetulan tanggal 25 Desember di kalender dunia warnanya merah. Hari libur. Bapak Ibu Saudara, dan dunia di seluruh dunia tidak pandang agama apa saja. Merayakan Natal dalam bentuk apakah lagu-lagu Natal, ornamen dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya percaya ini tidak kebetulan. Tuhan ingin seluruh dunia tahu bahwa 25 Desember merayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Tetapi apakah orang-orang yang merayakan Natal membuka pintu hatinya untuk boleh menerima Yesus? Belum tentu. Tadi di dalam lensa firman saya menggambarkan saudara orang-orang yang berkuasa seperti Herodes. Orang-orang yang pandai dan tahu Alkitab seperti imam dan ahli Taurat menolak Yesus. Tetapi saya berdoa berharap biarlah setiap kita yang hadir hari ini, pagi ini, kita semua boleh membuka pintu hati kita. Mengizinkan Yesus masuk tinggal di dalam hati kita selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kasih agung yang penuh pengorbanan sudah digambarkan di dalam Alkitab Perjanjian Lama ribuan tahun yang lalu sebelum kelahiran Yesus. Sepertinya sudah Allah ingin mempersiapkan manusia untuk menerima kasih agung yang penuh pengorbanan. Prototipe yang kita bisa lihat di dalam Perjanjian Lama saudara dialami oleh seorang bernama Abraham. Di dalam Kejadian pasal 22, Bapak Ibu Saudara, kita membaca bagaimana Abraham mendapatkan satu perintah dari Tuhan untuk mempersembahkan Ishak, anak yang sangat dikasihinya,
Anak yang ditunggu-tunggu kelahirannya sampai kurang lebih 24 tahun. Abraham dan istrinya Sarah menanti janji kelahiran anak. Tetapi sudah ketika Ishak sudah agak remaja, agak besar, Tuhan memberikan perintah untuk membawa Ishak ke satu gunung, saudara sekalian, yang akan diberitahu oleh Tuhan yang mana. Saudara-saudara sekalian, kesanalah Abraham pergi. Dan betul-betul saudara, dia merelakan untuk anaknya Ishak dikorbankan. Bukankah ini satu gambaran yang luar biasa, tidak mudah. Seorang tua saudara yang menantikan kelahiran anak bukan setahun 2 tahun, 24 tahun. Dan anaknya yang dilahirkan oleh istrinya Sarah hanya 1. Berapa banyak sudah di sini ibu-ibu atau saudara punya anak sulit sekali mengandung. Sampai harus bayi tabung, inseminasi. Begitu punya anak, waduh pasti dieman-eman ini ya. Seperti anak emas. Bayangkanlah. Abraham alami itu. Tetapi sudah dikatakan dengan iman dia menaati. Dia naik ke atas gunung itu membawa Ishak yang sudah tidak kecil lagi. Kurang lebih 12 tahun umurnya. Karena dikatakan dia sudah bisa membawa kayu bakar di atas pundaknya. Anaknya bertanya, "Papa, kayu udah ada, pisau papa udah bawa. Kambing domba yang mau dikorbankannya mana?" Wow. Satu pertanyaan yang sulit mengiris hati Abraham. Tetapi Abraham berkata, "Pak anakku, Allah akan menyediakannya." Inilah satu saudara seruan iman. Dan betul-betul saudara Abraham kalau kita baca di dalam ayat 12. Dia betul-betul mengikat Ishak di atas satu batu yang besar. Diikat untuk dipersembahkan kepada Allah. Begitu pisau sudah siap saudara untuk menusuk Ishak. Kita membaca di dalam Kejadian 22 ayat 12. Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Bukankah ini satu kisah yang begitu indah, begitu mengharukan, very touching. Saudara sekalian, ini betul-betul satu gambaran untuk betul-betul Allah benar-benar mengorbankan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, untuk menjadi keselamatan bagi kita. Kasih agung yang penuh pengorbanan. Apa yang Bapak Ibu sudah korbankan bagi Tuhan, yang sudah mengorbankan semuanya. Seringkali kita sulit berkorban. Jangankan berkorban, disuruh melakukan sesuatu enggak ada bayaran pun kita udah ngomel. Buat apa? Emangnya saya dapat apa? Ya, apalagi berkorban keluar uang. Tadi bicara enggak dapat apa-apa, berarti enggak keluar uang, enggak dapat uang, sudah ngomel. Apalagi saudara, keluarkan waktu, tenaga, keluarkan uang. Waduh, enggak masuk akal. Tetapi Bapak Ibu Saudara, di hari Natal ini kita diingatkan akan kasih agung yang penuh pengorbanan. Amin. Karena pengorbanan ibulah Bapak Ibu Saudara ada di tempat ini. Yang mau mengorbankan untuk melahirkan dengan rasa sakit. Kecuali yang lahirnya pakai sesar sudah ya. Tapi kalau yang betul-betul melahirkan normal ada pengorbanan. Kasih agung yang penuh pengorbanan inilah yang mari kita mau pelihara. Kita tingkatkan. Untuk tidak hanya kita terima saudara. Tapi kita juga mau salurkan. Sekarang mari kita melihat the power of great love. Yang kedua adalah kasih ajaib yang penuh pengampunan. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita melihat bagaimana ketika Yesus tumbuh, saudara sekalian menjadi remaja, menjadi besar. Tidak ada cacat celah, tidak ada dosa.
Firman Tuhan penulis Ibrani berkata, dia turut serta merasakan segala kelemahan kita. Dia dicobai, tapi dia tidak berbuat dosa. Bapak, Ibu, Saudara, sekalipun tidak ada cacat celanya, dia dihina, dia direndahkan, dia ditolak, dia dihakimi, dia dihukum. Itu sebabnya seringkali ketika saya berhadapan dengan orang-orang di sekeliling saya mengeluh, "Bu, saya tuh gak salah loh, saya begini-begini, gak salah apa-apa, saya kok dihakimi, saya kok difitnah." Saya berkata, tenang, seorang murid tidak lebih dari gurunya. Kita di tempat ini termasuk saya, kita punya kekurangan, pasti ada kesalahan. Tetapi Yesus tidak ada cacat celanya pun sudah, dia disalahkan. Dia direndahkan, ditolak, dan disalibkan. Tetapi sudah keluar dari mulutnya bukan kata-kata caci maki. Bukan kata-kata balas dendam. Bukan kata-kata sumpah serapah. Tapi keluar dari mulutnya kasih agung, kasih ajaib yang penuh pengorbanan. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kembali sudah kita melihat tokoh Abraham yang menjadi satu prototipe dalam perjanjian lama. Bagaimana saudara kasihnya juga penuh dengan pengampunan. Abraham punya keponakan namanya Lot. Lot sudah tidak punya bapak dan ibu lagi. Dan ketika Tuhan memberikan perintah kepada Abraham untuk meninggalkan tempat kelahirannya, Tuhan berjanji akan memberkati dia. Abraham taat dan dia membawa Lot. Dan betul saudara, Tuhan memberkati Abraham. Karena pemimpinnya diberkati, Lot juga ikut diberkati. Saudara, dalam hidup ini, kalau saudara sungguh-sungguh mau hidup benar-benar melihat campur tangan Tuhan, carilah pemimpin yang berintegritas. Amin. Sebab kalau pemimpinnya berintegritas, maka surah berkat itu akan turun. Tidak mungkin tidak. Dari atas, saudara-saudara sekalian, sampai turun ke janggut, sampai ke leher jubahnya. Itulah gambaran saudara berkat Tuhan yang dimulai dari pemimpin yang berintegritas. Siapakah pemimpin itu? Saudara sebagai kepala rumah tangga, bapak-bapak di sini, para pria yang sudah punya istri, saudara adalah pemimpin. Hargai diri saudara sendiri. Kalau saudara menghargai, saya pemimpin ya, saya harus jadi contoh. Kalau hidup saya benar, istri dan anak-anak saya akan ikut benar. Amin. Pemimpin di tengah perusahaan, pemimpin gereja. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat bagaimana kalau bagian atasnya enggak benar, kepalanya enggak betul, itu mempengaruhi semuanya. Pemimpin bangsa dan negara, kita harus terus mendoakan. Abraham adalah seorang pemimpin yang luar biasa. Ketika dia melihat bawahannya Lot, gembala-gembala Lot dan gembala-gembala Abraham rebutan rumput. Saudara-saudara sekalian, Abraham mengalah. Udahlah Lot, kamu mau pilih yang mana? Ketika Lot memilih yang baik, dia enggak marah. Lot menjadi orang yang sangat kaya, pindah ke kota Sodom dan Gomora. Dia bukan hanya menjadi konglomerat di sana, tetapi sudah dia menjadi seorang yang punya jabatan. Tetapi satu kali Tuhan izinkan, kota Sodom dan Gomora didatangi oleh musuh, lalu dicari orang yang paling kaya tentunya ya. Dirampas, disandera, dibawa semua harta bendanya. Siapa sudah? Lot. Lot dan keluarganya dan seluruh hartanya dibawa musuh. Salah satu pegawai Abraham kasih laporan, Pak, keponakan Bapak itu loh, yang tinggal di Sodom dan Gomora, disandera Pak, hartanya dibawa semua. Kalau sudah jadi Abraham gimana? Ya pancene, ponakanku itu satu kurang ajar. Aku enggak balas toh, ini Tuhan yang balas. Ya udah kita doakan aja, paling gitu. Rohaninya paling belakang, kita doakan aja, tapi do nothing, enggak ngapa-ngapain. Wah terlalu beresiko, wah itu musuh rombongan itu, saya nggak ada kekuatan, saya bukan tentara. Ya udah kita doain aja. Kalau Tuhan mau selamatkan, selamat. Kalau nggak selamatkan, ya udahlah. Memang itu akhir hidupnya, mau apa lagi? Bisa aja Abraham begitu. Tapi kalau saudara membaca luar biasa, tindakan Abraham
Ini menggambarkan saudara, dia adalah seorang yang memiliki kasih agung yang penuh dengan pengorbanan. Saya baca Kejadian 14 ayat 12. Juga Lot, anak saudara Abram, beserta harta bendanya dibawa musuh. Lalu mereka pergi sebab Lot itu diam di Sodom. Kemudian datanglah seorang pelarian dan menceritakan hal ini kepada Abram, orang Ibrani itu, yang tinggal dekat pohon-pohon tarbantin kepunyaan Mamre orang Amori, saudara Eskol dan Aner, yakni teman-teman sekutu Abram. Ketika Abram mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, dikerahkannya lah orang-orangnya yang terlatih. Mereka yang lahir di rumahnya 318 orang banyaknya, lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Bukankah luar biasa? Kasih ajaib yang penuh pengampunan. Ada action. Saudara, tidak terpisahkan dengan yang pertama yang tadi kita lihat. Kasih agung yang penuh pengorbanan. Abram rela berkorban. Sampai saudara kita bisa lihat bagaimana akhirnya dia bisa menyelamatkan Lot. Di ayat 16 dikatakan, dibawanyalah kembali segala harta benda. Juga Lot anak saudaranya serta harta bendanya dibawanya kembali. Demikian juga perempuan-perempuan dan orang-orangnya. Bapak ibu saudara, dalam hidup sehari-hari kita pasti berhadapan dengan orang-orang kaya Lot. Udah ditolong, kurang ajar, tidak tahu diri. Sampai satu kali dia hadapi persoalan. Pilihannya apakah kita mau lipat tangan, enggak mau menolong, atau kita berkata hati nurani kita, dia tetap saudara saya ini, keponakan saya ini, adik saya, kakak saya, sepupu saya, atau apa saya lah ya. Sahabat saya, tapi dia dulu pernah nipu saya ini, gimana ya. Sekarang kelaparan, rumahnya disita, gimana ini, anaknya keluar sekolah semua. Apa kita diam aja sambil di dalam hati berkata, ini ganjaran orang yang menipu ini. Makanya jangan main-main sama saya ya. Apa begitu? Hari ini hari Natal. Kita diingatkan the power of great love. Kasih itu bukan hanya untuk kita. Aduh terima kasih Tuhan aku dapat berkat. Tapi sudah kasih ajaib yang kita mau lepaskan pengampunan. Bapak ibu saudara sekalian. Seperti Abraham dia menolong. Dia mengampuni. Seperti Yesus. Saudara-saudara sekalian dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi dia mencurahkan darahnya bagi orang-orang yang mungkin sudah meludahi dia. Sudah mencambuk dia. Siapa aja. Asal dia percaya. Dia boleh menerima pengampunan. Amin. Sekarang kita melihat yang ketiga yang terakhir. The power of great love. Yaitu kasih abadi yang penuh berkat. Kata kunci hari ini saudara adalah KA. Satu yang pertama tadi kasih apa saudara? Agung. Kasih agung yang penuh pengorbanan. KAP. Kasih agung penuh pengorbanan. Yang kedua adalah kasih ajaib yang penuh pengampunan. Dan yang ketiga kasih abadi yang penuh berkat. Saudara kita bisa lihat hasil daripada pengorbanan, pengampunan yang dilakukan oleh Abraham. Kejadian pasal 22 ayat 16. Katanya, kata Tuhan, aku bersumpah demi diriku sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian, engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit, seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena engkau mendengar firmanku. Luar biasa. Bapak ibu di mata manusia pengorbanan itu kebodohan. Betul tidak? Buat apa berkorban? Buat apa kamu tuh sumbang gereja banyak-banyak? Buat apa perpuluhan gereja ini udah kaya, gak usah gitu kan. Padahal saudara itu alasan aja dia gak mau memberi. Perpuluhan itu cuma hukum Taurat. Waduh, bahkan ada hamba Tuhan tuh khotbahkan itu. Kalau ada hamba Tuhan khotbahkan itu,
Baca bukan hanya perjanjian lama, baca perjanjian baru. Matius 23 ayat 23. Yesus berkata yang satu jangan dilupakan, harus dilakukan, yaitu perpuluhan. Yang lain yaitu kasih sayang, belas kasihan, keadilan, jangan dilupakan. Bahkan kalau kita mau ikut perjanjian baru bukan hanya 10%. Demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, kata firman Tuhan, persembahkanlah seluruh tubuhmu. Wow, sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadah yang sejati. Ya, lebih dari 10%, bukan hanya 10. Itu sebabnya kalau saudara beralas-alasan kepada Tuhan, pertanyaannya, apakah kasih Kristus benar-benar sudah hidup di dalam diri saudara? Saya terinspirasi oleh kisah seorang anak kecil bernama Katrin Komal. Saudara lihat gadis ini cantik sekali. Ketika dia berusia 6 tahun pada tahun 2006. Secara tidak sengaja ketika dia sedang menonton televisi, ada film dokumenter tentang negara Afrika yang ditayangkan, saudara, untuk boleh memberitahu keadaan orang-orang Afrika. Dan di dalam film dokumenter itu dikatakan bahwa setiap 30 detik ada seorang anak Afrika yang meninggal karena malaria. Katrin masih berusia 6 tahun pada waktu itu. Dan dia berhitung 30 detik. 1, 2, 3, 4 sampai 30. Lalu dia berseru, "Mama, ada satu anak lagi yang meninggal. Kita harus melakukan sesuatu." Ibu mama Katrin tidak menolak ide anak ini. Dan anaknya masih kecil, umur 6 tahun. Dia berkata, "Mama, kenapa? Di Afrika setiap 30 detik ada anak meninggal. Sakit apa, Mama?" "Malaria, Nak." "Apa itu malaria?" Ya, mamanya cerita, malaria sangat menakutkan. Di Afrika banyak sekali nyamuk. Sehingga setiap 30 detik satu anak meninggal dunia. Lalu bagaimana supaya anak itu tidak digigit nyamuk? Dia ngomong, ya, anak kan tanya terus. Harus diberi kelambu yang direndam oleh insektisida. Ya, karena anaknya tanya, jadi mamanya Google cari data. Oh, harus pakai kelambu yang direndam di insektisida. Supaya waktu anak tidur dicegah tidak digigit nyamuk. Kalau gitu kenapa mereka nggak pakai kelambunya? Mahal, Nak. Oh, nggak bisa, kita harus melakukan sesuatu. Katrin Komal, usia 6 tahun. Saudara, besok harinya Katrin sekolah. Siang harinya mamanya Katrin ditelepon, "Ibu, hari ini Katrin tidak menyerahkan uang untuk membeli snack. Dia sembunyikan." Mamanya bilang, "Baik, nanti saya tanya." Waktu mamanya tanya, "Kamu tadi enggak snack?" "Enggak, Ma. Aku mau uang snackku disimpan. Mulai hari ini aku juga enggak beli lagi boneka Barbie. Tolong simpenin, Ma. Kita mau beli kelambu." Waduh, untuk anak Afrika. Hati mamanya tersentuh. Dan setelah terkumpul, saudara, uangnya Katrin ini, pergi, saudara, membeli kelambu cukup untuk 4 orang anak. Kemudian mereka mencari sebuah organisasi amal di Afrika dan mengirimkan kelambu ke sana. Saudara, di Afrika ada sebuah organisasi amal namanya Nothing But Nets. Ini ya, seperti ini. Tidak ada yang lain kecuali kelambu, hanya terima kelambu. Dari 4 kelambu, lalu saudara, organisasi amal kirimkan surat terima kasih. Anda adalah pendonor termuda. Wah, umur 6 tahun, saudara. Ya. Lalu kemudian dikasih dorongan lagi. Kalau Anda bisa kirimkan untuk membeli 10 kelambu, kami akan memberikan sebuah penghargaan. Wah, sejak saat itu setiap minggu dia kumpulkan buku bekas, baju-baju bekas, mainan-mainan yang dia udah gak pakai, dia jual. Dan hasilnya, saudara, dia berikan. Dan tetangganya enggak berapa lama tahu kegiatan Katrin, ikut nyumbang. Dan orang menyebut anak kecil ini duta kelambu.
Ya, sampai kemudian anak ini dipanggil sudah bicara dalam kegiatan amal. Hanya dalam waktu 3 menit dia berhasil mengumpulkan $800 US. Sampai kemudian dia dipanggil dan berhasil mengumpulkan lagi 83 juta rupiah kalau dirupiahkan. Namanya langsung melejit ketika pada suatu kali Catherine melihat saudara David Beckham itu mengiklankan sebuah organisasi amal yang menyumbang kelambu ke Afrika. Catherine menuliskan ucapan terima kasih kepada David Beckham, ya, pemain sepak bola itu. Terima kasih ya, Anda dermawan, udah menolong. Wah, Beckham kemudian memosting ucapan terima kasihnya di internet dan membuat anak kecil ini dikenal di seluruh dunia. Bapak Ibu Saudara sekalian, Catherine Comel usianya boleh kecil, tapi dia punya hati kasih yang menjadi berkat luar biasa. Saudara-saudara sekalian, dia menerima begitu banyak ucapan terima kasih dari anak-anak desa domestika Afrika. Terima kasih atas kelambumu, kami melihat fotomu, semua orang mengatakan kamu sangat cantik. Saudara, berikutnya yang menggegerkan adalah ketika kemudian dia menulis surat bersama dengan timnya kepada 100 orang yang terkaya di dunia yang masuk ke Forbes. Salah satu yang menerima suratnya Bill Gates. Dia menulis surat dengan lugunya berkata begini, kepada Pak Bill Gates, kalau tidak ada kelambu maka anak-anak Afrika akan meninggal karena terserang malaria. Mereka tidak punya uang. Aku mendengar bahwa Bapak ini uangnya banyak sekali. Waduh ya, mau gak mau bayangkan kalau saudara terima surat begini. Bill Gates menyumbang $3 juta US. Kurang lebih sekarang mungkin 42 miliar rupiah. Bill Gates berkata, aku gak mungkin tidak mendonor bagi hal ini. Catherine membuat sebuah film dokumenter untuk amal-amal yang dilakukannya sampai hari ini. Sudah tahun 2016, dia melakukan dari tahun 2006 dari usia 6 tahun. Kebaikan hati yang berbingkai kasih, biarlah itu menjadi inspirasi untuk kita bisa melakukan hal yang sederhana. Untuk menjadi berkat, saudara tidak hanya bisa melakukan di panggung yang sempit. Kalau semua mau jadi singer, semua mau main musik, enggak, semua mau khotbah apalagi. Wah ya, susah juga. Sudah bisa melakukan begitu banyak pelayanan menjadi berkat. Kasih abadi Yesus yang menjadi berkat, itu sungguh-sungguh sudah kita rasakan. Karena pengorbanannya, karena nyawanya yang diberikan, kita boleh selamat. Biarlah sungguh-sungguh Bapak Ibu Saudara, kita mau betul-betul mengalami kuasa kasih-Nya yang agung. Dan kita menyalurkan kuasa kasih agung itu. Selamat hari Natal, Tuhan Yesus memberkati kita semua, haleluya.